Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya, Hans Aryo. Sudah lama saya tak membuat video, dan apabila teman-teman melihat judul video kali ini, saya ingin membahas terkait manusia-manusia yang paling berbahaya dalam masyarakat. Dan tentu ada pertanyaan pada teman-teman, siapa itu manusia-manusia paling berbahaya di masyarakat? Mungkin kita akan kebayang terhadap seorang perampok, seorang bajing lompat, seorang preman yang akan memalak orang-orang yang ia lewati, ataupun mungkin oknum-oknum dan lain-lain halnya lah tentunya teman-teman, yang menjadi sumber-sumber penyakit dalam masyarakat kita. Mungkin bisa dikata itu adalah salah satu manusia-manusia yang paling membahayakan di masyarakat teman-teman. Tetapi apabila kita lihat dalam sejarah teman-teman, yang paling berbahaya kepada suatu masyarakat, pada suatu institusi dan sistem di dalam masyarakat tersebut, bukanlah orang-orang yang tadi saya sebutkan, melainkan orang yang paling berbahaya dalam masyarakat adalah orang-orang pintar dan penuh dengan ambisi. Mengapa orang-orang pintar dan orang-orang yang penuh ambisi dapat menjadi salah satu bagian yang paling berbahaya kepada masyarakat? Oleh karena orang-orang tersebutlah yang dapat menantang institusi yang ada di dalam masyarakat. Dalam kata lain, orang-orang pintar dan penuh ambisi dapat melakukan revolusi kepada sistem di masyarakat, teman-teman. Anjay, berat banget ya. Tapi ya, coba kita bayangin kayak gini, teman-teman. Ketika Anda mendengar kata revolusioner, siapa yang terlintas di benak Anda? Apakah seorang petani yang kelaparan, seorang buruh yang tertindas, atau seseorang yang sudah tidak memiliki apapun lagi untuk dipertahankan? Kalau kita lihat ke dalam sejarah, banyak-banyak pemimpin-pemimpin revolusioner itu bukanlah orang-orang tersebut yang baru saja saya sebutkan, melainkan orang-orang yang cukup pintar dan cukup memiliki kemampuan artikulasi yang tinggi untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagai contoh, terkait dengan revolusi Rusia yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Beliau belajar hukum, teman-teman. Beliau adalah mantan pengacara. Terus Mao Zedong yang merupakan founding fathers dari Republik Rakyat Cina, Republik Rakyat Tiongkok. Beliau itu adalah orang intelektual, teman-teman, dan kerjaannya beliau sebelum sebelum berkuasa adalah sebagai asisten dari perpustakawan. Iya, asisten perpustakawan beliau itu. Terus ada contoh lagi, Fidel Castro, beliau juga sebelumnya adalah pengacara. Dan juga Muhammad Gandhi. Muhammad Gandhi juga dulunya seorang pengacara, teman-teman. Dan di Indonesia mungkin ada beberapa contoh lagi, seperti mungkin contohnya adalah Multatuli. Beliau adalah intelektual dan yang memiliki rasa simpatik kepada masyarakat Indonesia. Nah, banyaklah pokoknya pemimpin-pemimpin anti kolonial dan anti sistem-sistem yang sebelumnya terjadi, yang merupakan orang-orang pinter dan intelektual, teman-teman. Nah, ini memunculkan suatu pertanyaan yang menarik, teman-teman. Jika revolusi didorong oleh kemiskinan dan rasa tidak puas, mengapa suatu revolusi itu seringnya dipimpin oleh mereka yang nggak miskin? Karena untuk mereka berpendidikan dan memiliki akses kepada pendidikan yang baik, tidak umumnya orang-orang tersebut akan memiliki suatu latar belakang ekonomis yang cukup mapan untuk dapat menginvestasikan kemampuan anak-anaknya ke dalam sistem pendidikan. Dalam hal ini mungkin orang-orang paling berbahaya di dalam sebuah masyarakat bukanlah mereka yang berada di lapisan paling bawah, melainkan mereka yang ada di lapisan tengah, teman-teman. Cukup terdidik untuk memahami sistem dan cukup ambisius untuk menginginkan posisi dan tempat untuk berjaya dalam tempatnya. Dan juga cukup frustasi ya teman-teman ya, untuk percaya bahwa tempat itu tidak akan pernah menjadi miliknya tanpa ada suatu kuasa paksa. Anjay, bahaya nggak sih? Tapi ya itu mungkin teman-teman ya, yang sangat mendorong keinginan mereka untuk berkuasa itu tentunya adalah keinginan mereka, ambisi mereka. Dan kenapa ambisi ini bisa tercipta sih teman-teman kalau kita pikir-pikir ya? Karena coba teman-teman pikir-pikir, selama masa kecil teman-teman, apa yang akan selalu diberikan wejangan kepada teman-teman?
Belajarlah dengan keras, bekerjalah dengan giat, masuk ke universitas, kerja dengan baik-baik dan lain-lain halnya lah. Itu adalah cita-cita mulia semua orang pada zaman sekarang dan zaman kakek nenek kita tentunya kan. Dan inti dari ujangan tersebut juga satu teman-teman adalah engkau harus menjadi seseorang yang luar biasa dan pendidikan ini akan menyiapkan Anda dan memberikan Anda akses untuk menjadi orang luar biasa tersebut. Tema saya satu teman-teman. Apa yang terjadi kalau misalnya semua orang yang kita kenal mengikuti wejangan tersebut? Yang terjadi adalah masyarakat itu akan menghasilkan lebih banyak pengacara, lebih banyak akademisi, lebih banyak jurnalis dan profesional dibandingkan posisi elit yang tersedia. Karena orang-orang tersebut mereka memiliki wejangan untuk mereka memiliki suatu cita-cita untuk menjadi orang yang luar biasa. Namun apabila sudah banyak orang-orang lain yang luar biasa seperti dia, maka apa yang terjadi? Tentu saja akan rebut-rebutan kan teman-teman kan. Dan dalam rebut-rebutan itu yang terjadi akan adalah dua hal skenario yang terjadi. Di antara mereka pasti akan mendapatkan posisi tersebut dan di antara mereka tidak akan mendapatkan posisi yang layaknya mereka inginkan dan yang layaknya telah dipupuk oleh sistem kepada mereka. Terkait fenomena ini pernah dibahas oleh salah satu sarjanawan dan cendekiawan barat bernama Peter Turkin dan menurut beliau fenomena ini disebut sebagai elite overproduction atau enggak overproduksi elit di mana kita memproduksi dan menciptakan kebanyakan orang-orang yang memiliki potensi untuk menjadi orang-orang elit lah ya untuk menggantikan posisi-posisi elit lah teman-teman ya. Dan sebenarnya gagasannya itu sebenarnya cukup sederhana teman-teman. Sebuah masyarakat terus menghasilkan semakin banyak orang yang terdidik dan ambisius, namun jumlah posisi bergengsi tersebut tuh hanya terbatas teman-teman. Hanya ada sejumlah profesor, hanya ada sejumlah eksekutif, hanya ada sejumlah hakim, dan juga hanya akan ada sejumlah politisi. Nah, ketika persaingan semakin ketat, semakin banyak orang menyadari bahwa meskipun mereka memiliki pendidikan, gelar, dan kualifikasi yang mumpuni, pintu menuju kekuasaan tetap tertutup bagi mereka. Sebagian besar ada yang adaptasi lah, banyak justru yang beradaptasi kan. Ada yang mungkin dia cari pekerjaan lain, yang mungkin tidak sesuai kualifikasi dia, ataupun pokoknya pekerjaan yang tersedia lah teman-teman. Atau mungkin dia menciptakan hal baru lah ya. Terus ada juga yang menurunkan ekspektasi mereka kayak ya sudahlah mungkin gara-gara nggak ada kerjaan ya udahlah gue coba cari kerjaan yang lain kayak gitu ada juga dan ada juga yang beradaptasi, yang siap-siap mereka. Justru mereka menambahkan keterampilan baru untuk menaikkan nilai jual mereka lah dalam sistem pasar pekerjaan ya teman-teman ya. Namun, sebagian kecil lainnya sampai pada kesimpulan yang berbeda. Mereka berpikirnya kayak gini teman-teman. Mungkin masalahnya bukan saya. Mungkin masalahnya itu ada sistem itu tersendiri. Dan seringkali orang-orang inilah yang kemudian menjadi aktivis teman-teman. Yang mencari galah-galah dan lain-lain halnya lah ya. Pembangkang reformis dan terkadang bahkan revolusioner teman-teman. Bukan karena mereka adalah yang paling miskin, melainkan karena mereka memiliki kombinasi yang berulang kali terbukti sangat kuat dalam sejarah. Apa kombinasi tersebut? Ada 3 unsur teman-teman yang paling penting yang menciptakan orang-orang seperti ini yang kita sebut sebagai orang-orang paling berbahaya terhadap masyarakat, terhadap sistem dalam masyarakat. Karena mungkin aja bisa dia positif bagi masyarakat kan. Tapi 3 unsur tersebut adalah rasa ketidakpuasan, pendidikan, dan juga ambisi. Tiga itu yang akan cukup untuk membuat seseorang memiliki keinginan dan memiliki kehendak dan memiliki kemampuan untuk merubah status quo yang ada. Ibarat kata gini teman-temanku, kita bayangin ya. Kaum teman-teman kita, rekan-rekan kita yang miskin mungkin memiliki alasan untuk marah. Namun membangun sesuatu itu membutuhkan sesuatu yang lebih teman-teman. Membangun suatu gerakan ya, itu membutuhkan kemampuan membaca dan menulis,
Selain itu juga jaringan sosial juga dibutuhkan teman-teman untuk dia menggabungkan setiap jaringan yang ada dan untuk berkolaborasi terhadap gerakan tersebut. Dan juga yang paling penting teman-teman, harus ada gagasan terhadap sistem apa yang ingin mereka lakukan, ingin mereka ubah, dan menurut mereka apa yang paling cocok untuk kedepannya. Sama satu lagi, kemampuan persuasif buat meyakinkan orang lain. Kemampuan ini bisa jadi dalam kemampuan untuk menulis pidato, surat kabar, manifesto, dan juga buku. Dengan kata lain, orang-orang tersebut membutuhkan kemampuan yang sangat tinggi teman-teman untuk bisa menantang sistem. Dan ya seperti kita tahu lah ya, pola ini tuh udah muncul sering kali. Dari Prancis sebelum revolusi, dari Rusia yang sebelumnya dikuasai oleh Tsar, dan juga Indonesia teman-teman. BPUKI sama PPKI kan itu kan para founding, jangan pakai bahasa founding fathers ya, para teman-teman pemerakarsa kita, para bumbung pemerakarsa kita, Bung Karno dan Bung Hatta itu orang-orang pintar beliau itu. Mereka adalah orang-orang yang terpilih yang dikirim oleh keluarganya untuk mendapatkan pendidikan di Belanda ataupun sistem pendidikan bagi kaum-kaum kelas atas di Indonesia zaman dulu kala ya. Dan banyak individu yang menantang tatanan ini bukanlah orang luar teman-teman. Jadi yang bisa kita ketahui itu sebetulnya apa ya teman-teman terkait dengan hal ini ya. Yang kita ketahui adalah justru orang-orang yang bisa merubah satu sistem itu adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, yaitu orang pintar, berpendidikan, dan juga memiliki rasa sakit hati ya terhadap suatu sistem ya. Dan dengan kata lain ya teman-teman ya, dalam hal ini, individu yang menantang tatanan, menandang suatu sistem dalam suatu masyarakat itu, bukan orang-orang luar teman-teman. Orang Indonesia tidak memprakarsai sistem di Rusia, orang Rusia tidak memprakarsai sistem di Prancis dan maupun lainnya. Oleh karena mereka yang menjadi produk dari sistem itu sendirilah yang akan merubah sistem itu. Jadi mungkin kita bisa bayangkan orang-orang yang diproduksi oleh sistem itu sendiri itu yang merasakan ketidakpuasan ini teman-teman itu tuh kayak semacam software update software lah terhadap suatu sistem tersebut. Ibarat kata masyarakat itu adalah piranti lunak bagaimana suatu individu akan diorganisir kehidupannya. Namun tentu dari setiap individu tersebut mungkin akan yang tidak akan merasa puas dan oleh karena itu para individu-individu yang memiliki pendidikan ini, jaringan sosial dan kemampuan persuasifnya ini, dia mengumpulkan orang-orang banyak dan memulai untuk memprakarsai suatu gerakan baru yang dalam hal ini adalah suatu update sistem teman-teman. Kalau bisa dipikir kayak gitu ya analogi yang menariknya ya. Ini sangat menarik untuk kita baca lebih lanjut teman-teman. Tapi terkait fenomena ini teman-teman ya, fenomena ini nggak selalu mutlak ataupun terjadi ya. Ini nggak semua orang terdidik akan jadi revolusioner dan bukan juga berarti pula apabila setiap revolusi itu disebabkan oleh overproduksi elit karena ada juga revolusi-revolusi lain yang disebabkan oleh hal-hal lain. Namun pola-pola ini sering nampak dan gampang teridentifikasi teman-teman. Dan ada satu hal patut yang kita renungkan ya teman-teman ya. Mungkin masyarakat tidak stabil hanya karena kemiskinan teman-teman. Bukan hanya kemiskinan alasan kenapa suatu masyarakat tidak stabil. Mungkin masyarakat menjadi tidak stabil ketika sejumlah besar orang yang terdidik dan ambisius mulai percaya bahwa masa depan yang dijanjikan kepada mereka tidak akan pernah datang. Dan itu suatu hal yang sangat seram kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya. Seumur hidup lu udah dipupukin kalau lu pintar, lu harus belajar, lu harus giat untuk lu bisa jadi orang kaya. Namun setelah dia lulus dia akhirnya kerja seadanya dan tidak sesuai dengan apa yang diberikan, tidak sesuai oleh ekspektasi dan ujangannya teman-teman. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman ya. Mungkin orang-orang yang berbahaya itu adalah orang-orang seperti itu. Dan kalau itu benar, mungkin kita harus merenungkan lebih kembali bagaimana cara kita mengurus tatanan ini teman-teman ya. Orang yang paling berbahaya dalam sebuah masyarakat mungkin bukanlah mereka yang tidak memiliki apa-apa, melainkan mereka yang merasa pantas mendapatkan lebih. Damn, keren. Ya,
Sekian dari saya teman-teman ya. Saya cuma ingin mengutarakan apa yang selama ini setelah saya pikirkan dan beberapa hari ini saya pikirkan janggal. Dan saya berterima kasih atas teman-teman semua. Assalamualaikum.